Merasa kebingungan bagaimana cara memisahkan uang usaha dan uang pribadi? Bagi kalian para pebisnis yang baru memulai usaha, mungkin memisahkan uang pribadi dan uang usaha cukup sulit dilakukan. Tapi sebagai pengusaha yang cerdas, kalian harus mampu mengelola keuangan dengan bijak, agar bisnis berjalan lancar tanpa adanya kesalahpahaman. Pemisahan keuangan usaha dengan pribadi, mutlak dilakukan bagi siapa saja yang ingin serius mengembangkan usaha. Ini adalah langkah awal agar kita bisa menilai kinerja usaha kita secara benar. Bila antara uang pribadi dengan uang usaha tercampur, bagaimana cara tahu bahwa usaha kalian maju atau jalan di tempat? Dalam video ini akan dijelaskan, bagaimana cara mudah untuk memisahkan uang usaha dan uang pribadi kalian. Pertama, membuat rekening terpisah. Ini merupakan cara yang paling efektif untuk membedakan mana uang pribadi dan uang usaha. Kalian harus memiliki rekening tersendiri untuk keuangan pribadi dan rekening untuk dana usaha. Kalian dapat membuka rekening khusus untuk usaha yang akan kalian gunakan untuk keperluan keuangan bisnis. Dengan rekening khusus usaha kalian dapat memantau arus keuangan usaha kalian. Kalian juga dapat menaksir keuntungan atau kerugian yang kalian peroleh, dan mengetahui dengan pasti apakah kondisi keuangan usaha kalian baik-baik saja atau tidak. Kedua, catat pemasukan dan pengeluaran. Untuk bisa memisahkan antara uang pribadi dan usaha, kalian harus rutin mencatat pendapatan dan pengeluaran. Catatlah semua transaksi dari yang kecil hingga besar, dan jangan lupa untuk mencantumkan bukti setiap transaksi pada laporan keuangan kalian. Untuk menghindari kesalahpahaman, cantumkan secara mendetail, hari, tanggal, hingga jumlah uang masuk dan keluar. Ketiga, evaluasi secara rutin. Laksanakan evaluasi keuangan secara rutin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, untuk mengetahui pergerakan modal usaha kalian dan keuntungan yang diperoleh. Catat dengan baik dan rapi semua hal yang berkaitan dengan usaha kalian. Dengan rutin evaluasi keuangan, kalian juga dapat mengetahui modal usaha perlu ditambah atau tidak, keuntungan sudah seusai target atau belum, perlu suntikan dana atau tidak, dan semacamnya. Keempat, menggunakan transaksi digital. Di era saat ini, pembayaran atau transaksi digital lebih diminati dan dirasa paling aman. Karena dengan transaksi digital, akan lebih mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Baik itu dalam pembayaran ataupun uang kembalian. Beberapa contoh pembayaran cashless atau digital yaitu dengan kartu debit, kartu kredit, atau dompet digital. Keuntungan lain dengan menggunakan transaksi digital adalah, tidak akan terlalu banyak uang tunai yang tersimpan, dan uang penjualan dapat langsung masuk ke rekening bisnis kalian. Kelima, membuat sistem gaji. Menjalankan usaha sendiri, apalagi kalian sudah memiliki karyawan, sangat perlu untuk menciptakan sistem gaji. Selain untuk karyawan, kalian juga harus menganggarkan gaji untuk diri sendiri. Dengan begitu, uang yang digunakan untuk operasional bisa dikelola lebih tepat. Kalian juga tidak akan tergoda untuk menggunakan keuntungan bisnis untuk keperluan pribadi. Sebab, gaji kalian sudah dipisahkan dari uang hasil bisnis. Cara ini bisa membantu kalian untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan usaha maupun uang pribadi. Sistem penggajian diri sendiri yang bisa kalian terapkan, yaitu dengan menentukan besaran upah yang akan dibayarkan setiap bulannya. Keenam, melegalkan usaha atau bisnis. Akan lebih baik untuk melegalkan usaha atau bisnis kalian. Melegalkan yang dimaksud adalah menjadikan usaha Anda berbentuk PT atau CV. Dengan begitu, semua hal tentang keuangan bisnis dapat berdiri sendiri dan terpisah dengan uang pribadi. Memisahkan uang pribadi dengan bisnis perannya sangat besar. Kalian tidak akan kacau dalam menangani pengembangan usaha, dan juga akan tahu bagaimana perkembangan dari usaha yang sedang dirintis. Jangan membiasakan diri untuk menggunakan uang modal ketika akan membeli keperluan pribadi. Sebab kebiasaan tersebut malah akan menghancurkan bisnis yang kalian kelola akibat tidak mampu memisahkan antara uang modal dan keuntungan.
Terima kasih telah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.